Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olvi Melty Amelia, NIM 03071381823058, Teknik Geologi 2018 Kampus Palembang, akan mempresentasikan mengenai mitigasi bencana geologi. Di sini saya membahas tentang bencana banjir daerah Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Pada slide kedua ini mengenai pokok pembahasan. Pokok pembahasan sendiri terbagi menjadi 6. Yang pertama ialah lokasi penelitian, kedua kondisi kependudukan daerah penelitian, 3 kondisi geomorfologi di daerah penelitian, 4 kondisi kebencanaan di daerah penelitian, 5 mitigasinya, dan keenam ialah asuransi yang saya pilih. Nah, di sini terdapat gambar. Gambar di sini merupakan lokasi daerah penelitian yang terdapat di Koto 7, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Pada lokasi tersebut terdapat litologi batuan beku berupa kuarsa porfiri, batu pasir, lempung, dan konglomerat yang dilalui oleh Sungai Ombilin. Berdasarkan peta geologi, terdapat formasi Brani, anggota bawah formasi Ombilin, anggota atas formasi Ombilin menurut Silitongang dan Kastowo 1973. Perkembangan penduduk Koto 7, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Ini merupakan dua tabel ini merupakan perkembangan jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan keadaan geografisnya. Ini diambil pada tahun 2008 sampai 2019. Nah, pada tahun 2008 sampai 2019, jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu di tahun 2008 berjumlah 31.538 orang dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sekitar 39.201 orang. Kemudian di sebelah kanan merupakan tabel pada keadaan geografis. Di sana terlihat bahwa luas wilayah daerah ini 143,90 km, ketinggian permukaan dari laut 12.635 mdpl, kemudian jumlah sungai yang sering melintasi kecamatan ialah 3 sungai. Ini saya ambil data dari Badan Pusat Statistika. Adapun kondisi geomorfologi pada daerah ini, saya mengambil dari peta kemiringan lereng. Kondisi topografis ini didominasi oleh kemiringan lereng yang sangat curam, yang akan berpengaruh terhadap terbentuknya bendung alami. Bendung alami sendiri terjadi karena adanya longsoran pada celah sempit di antara dua bukit yang menghambat aliran air, sehingga air tertahan sampai batas volume tertentu. Ketika bendung alami tidak kuat lagi, maka yang terjadi ialah air tersebut akan terlepas membawa material yang dilewatinya seperti tanah, pepohonan, dan bebatuan. Analisa tingkat longsor dan morfometri untuk menganalisa bahaya yang ditimbulkan terhadap morfologi sungai, terutama dalam studi kasus banjir ini, diinterpretasikan bahwa terjadi longsor ini melalui perhitungan tertentu terhadap morfometri suatu lereng. Nah, dari morfometri sungai itulah aliran sungai dapat membelokkan sungai ataupun memotong sungai, serta mengakibatkan pengikisan daerah tanggul atau bisa mengakibatkan jebolnya tanggul yang menyebabkan banjir. Setelah kita melihat kondisi keadaan geomorfologi pada daerah telitian, saya juga mencari bagaimana sih kondisi kebencanaan daerah penelitian. Di sini saya mengambil dari data pada Inaris. Nah, bisa kita lihat bahwa berdasarkan data Inaris dan USGS, sebelah kanan itu merupakan Inaris dan sebelah kiri merupakan data USGS. Kerentanan banjir daerah Kabupaten Provinsi Sumatera Barat didapatkan bahwa daerah tersebut memiliki potensi banjir dengan kerentanan 22.165 ha yang termasuk ke dalam kategori sedang pada 6 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, saya juga mengambil data DB atau data informasi bencana Indonesia yang dapat kerugiannya itu dapat dilihat pada tabel yang telah tertera pada slide. Selain itu, saya juga mencari data mengenai potensi banjir yang sering terjadi di Kabupaten Sijunjung melalui Badan Pusat Statistika. Di sana terlihat bahwa banjir telah terjadi 29 kali dan banjir bandang telah terjadi 5 kali pada daerah tersebut.
Nah, di sana juga saya mengambil salah satu banjir bandang yang terjadi pada Kabupaten Sejunjung. Nah, pada slide ini membahas mengenai mitigasi yang perlu dilakukan, terdapat menjadi 3. Yang pertama, kegiatan fisik. Ini seperti pembangunan waduk, pembangunan bendungan, pembangunan interkolasi antar sungai, pembangunan kanal, pembangunan polder, dan pelurusan sungai. Kemudian, kegiatan non-struktur itu bertujuan untuk menghindari dan menekan besarnya masalah yang ditimbulkan oleh banjir. Nah, ini nih biasanya mengatur pemberdayaan lahan di dataran banjir dan daerah aliran sungai seperti konservasi tanah, kemudian penetapan sampah dan sungai, dan pengelolaan data banjir ataupun sosialisasi banjir. Ketiga ialah kombinasi antara kegiatan struktur dan non-struktur. Nah, ini berfungsi untuk memperkecil besarnya masalah banjir walaupun tidak membebaskan diri dari masalah banjir secara mutlak sih. Nah, contoh negara yang telah mengambil kombinasi kegiatan struktur dan non-struktur pada mitigasi bencana banjir ini ialah Jepang. Nah, setelah mengetahui potensi banjir sendiri, tentunya diperlukan peluang asuransi bencana daerah penelitian untuk mengurangi kerugian. Nah, di sini terlihat bahwa 100% dari JNP untuk batas penggantian dan resiko sendiri itu 10% dari klaim. Kemudian adapun rate persen pada banjir ialah yang saya pilih 0,138%. Nah, di sini merupakan bagaimana sih cara perhitungan premi. Nah, saya itu memiliki 500 juta untuk bangunan dan isi. Yang saya pilih ialah rumah. Nah, premi sendiri itu caranya jumlah uang pertanggungan dikali rate premi. Nah, jumlah uang pertanggungan itu ialah 500 juta merupakan rumah dan isi yang saya punya dan dikali rate pada tabel yang sebelumnya 0,138% pada perusahaan asuransi itu sendiri. Nah, maka premi yang perlu saya bayar per bulan ialah 690. Premi itu tidak hanya bisa dihitung secara manual, tapi premi juga bisa kita cari berdasarkan situs website asli pada asuransi yang kita pilih. Nah, di sini saya mengambil simulasi premi untuk mencobanya. Ternyata hasil yang saya hitung secara manual premi per bulan dengan hasil yang pada mengecek pada simulasi premi sendiri memiliki hasil yang sama. Berarti benar bahwa 690.000 merupakan premi asuransi yang perlu saya bayar per bulan. Baik, itulah merupakan presentasi saya mengenai mitigasi bencana geologi potensi bencana banjir pada Kabupaten Sejunjung, Sumatera Barat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.